umurid dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa Ala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca fikih muyassar atau fikih sederhana yang ditulis oleh sejumlah para ulama. Dan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang tersisa dari bab hukum had pada al-qadh atau tuduhan terhadap seseorang dengan dia melakukan zina ataupun homoseksual. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan beberapa masalah dan telah kita berikan catatan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan saja, masih tentang bab yang ketiga, yaitu bab hukum had qadh. Jadi ini adalah bagian yang keduanya dari permasalahan atau bab hukum had qadh. Bagi antum dan antuna yang mengikuti pelajaran ini melalui kitab terjemahan, silakan buka halaman 587 dan seterusnya, di mana penulis rahimahumullahu ta'ala mengatakan al-mas'alatu ats-tsalitsah syurutu ijabi haddi al-qadh. Bagian yang ketiga atau masalah yang ketiga di bawah bab hukum had qadh ini, yaitu syarat-syarat ditetapkannya hukuman had qadh. Hukuman bagi penuduh orang lain berzina atau melakukan homoseksual. Apa syarat-syaratnya sehingga hukuman atas tuduhan itu bisa dilaksanakan atau ditegakkan? Penulis rahimahumullah mengatakan di sini, la yajibu haddul qadh illa idza tawafarat syurutu illa idza tawafarat syurutun fil qadhifi wa syurutun fil makdhufi hatta yusbiha jarimatan tastahiqqu uqubatal jald. Tastahiqqu uqubatal jald. Kata penulis rahimahumullahu ta'ala di sini, hukum had qadh itu tidak wajib ditegakkan kecuali bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu syarat yang ada pada al-qadhif, si penuduh, dan juga syarat yang terpenuhi pada al-makdhuf, yang tertuduh. Ya. Agar apa? Hatta yusbiha jarimatan tastahiqqu uqubatal jald. Sampai ini menjadi sebuah kriminal yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk. Ya, perlu kita garis bawahi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi. Kalau tidak, tidak bisa dilakukan dan diselenggarakan hukum haddul qadh ini. Syarat itu berpulang kepada sang penuduh, ada juga syarat-syarat yang berpulang yang harus dipenuhi pada diri si tertuduh. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini, yang pertama, awalan syurutu al-qadhif wa hiya khamsah. Yang pertama yang akan dibahas di sini adalah syarat-syarat penuduh atau al-qadhif. Dan dia syarat-syarat itu ada 5 syarat.
Yang pertama, an yakuna balighan fala hadda 'ala shaghir. Ya. Yang pertama, si penuduh itu harus orang yang balik, dewasa. Ini berulang-ulang ya disampaikan pada pembahasan kitab fikih sederhana ini tentang siapa yang disebut dengan orang balik itu. Yang pendek katanya adalah orang yang dewasa. Nah, fala hadda 'ala shaghir, dan tidak ada atau tidak diberlakukan hukum had qadhf ini atas anak kecil. Ya. Karena memang anak kecil itu masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalam, diangkat pena catatan perbuatan dari beberapa golongan. Di antaranya adalah anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa, dengan tanda-tanda al-bulugh yang terulang-ulang disampaikan pada pembahasan fikih sederhana ini, ya di antaranya dia mimpi basah, atau sampai kepada usia 15 tahun, dan bagi wanita ya salah satu tandanya dia sudah mengalami fase haid, ya. Maka ketika sampai kepada usia dewasa atau balik, barulah pena catatan amalan tadi berjalan, ya. Jadi kembali kita kepada syarat yang pertama ini, di diri si penuduh dia harus orang yang dewasa, ya, bukan anak kecil. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan anak kecil yang seperti ini harus dididik dengan adab, supaya terbiasa lisannya ya untuk berkata yang baik dan terhindarkan dari ucapan-ucapan buruk. Salah satu ucapan buruk itu adalah tuduhan. Apakah lagi tuduhan ini bukan sembarang tuduhan, tetapi adalah menuduh orang lain berlaku jelek, yakni berzina atau melakukan homoseksual. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua pada diri penuduh, an yakuna aqilan fala hadda 'alal majnuni wal ma'tuh. Ya, penuduh harus orang yang berakal dan tidak ada hukum had atas seorang yang dia majnun, gila, atau al-ma'tuh, orang yang dihukumi sebagai orang gila, seperti misalnya wallahu taala alam orang idiot, ya. Ini dalilnya masuk kepada keumuman hadis yang kita bacakan tadi. Ada 3 golongan yang diangkat pena catatan pena amalan dari mereka. Di antaranya adalah anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia sadar dari penyakit gilanya itu. Yang ketiga, an la yakuna aslan lil makdhufi kal abi wal jaddi wal ummi wal jaddah fala hadda 'ala al walidi al ab awil in qadhafa waladahu al ibdi al ibna al ibn awil bint, in qadhafa waladahu al ibn awil bint wa in saful. Nah, ini yang ketiga, syaratnya adalah penuduh bukan seorang pokok nasab dari yang tertuduh. Nah, perlu kita garis bawahi. Kita ulangi. Penuduh bukanlah seorang pokok nasab dari tertuduh. Pokok nasab itu berarti kan ayah ke atas, atau dari jalur ibu, ibu ke atas. Jika penuduh adalah ayah atau ibu, ayah ke atas atau ibu ke atas, maka kata penulis di sini fala hadda 'alal walidi. Tidak ada hukum had bagi seorang ayah atau seorang ibu jika dia menuduh anaknya
anak laki-laki atau anak perempuannya, dan terus ke bawah, cucu laki-laki atau cucu perempuannya, dan terus ke bawah. Wa insaful. Ya. Mengapa demikian? Kata para ulama, karena kalau diberlakukan hukum had kepada ayah atau ibu yang menuduh anaknya, maka itu bagian daripada al-uquq, kedurhakaan terhadap mereka, terhadap orang tuanya. Ya. Nah, ini syarat yang ketiga yang harus ada di dalam diri si penuduh, di mana dia bukan seorang yang merupakan pokok dari yang tertuduh. Nah, keempat, an yakuna mukhtarun fala hadda 'ala an-naimi walal mukrah. Ya, si penuduh ini orang yang mukhtaron, dia tidak tertekan dari pihak manapun, artinya dia melakukan itu dengan kehendak dia sepenuhnya. Ya, tidak dipaksa oleh orang lain, mengatakannya, menuduhnya dengan sadar, ya, dan tidak mendapatkan tekanan dari manapun. Fala hadda 'alan naimi walal mukrah. Tidak ada atau tidak bisa ditegakkan hukum had al-qadh, ya, atas orang yang tidur atau yang mukrah, yang dipaksa. Mengapa demikian? Ya karena hadis berbicara, hadis yang kita sebutkan pada syarat pertama dan kedua tadi, yaitu diangkat catatan pena amalan dari 3 golongan. Salah satunya anin naimi hatta yastaqim, dari seorang yang sedang tidur sampai dia terjaga, terbangun dari tidurnya. Ya. Adapun bagaimana dengan orang yang al-mukrah, yang dipaksa? Kalau ini dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan hadis ini juga terulang-ulang kita sampaikan pada pembahasan kitab fikih sederhana ini, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melewatkan atau mengampuni dari umatku tentang perbuatan yang mereka lakukan dalam keadaan salah, lupa, ataupun dalam keadaan mereka mukrah, terpaksa, alias dipaksa orang. Ya, ada pihak yang memaksanya. Nah, ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, yang terakhir pada diri si al-qadhif atau penuduh, yaitu an yakuna aliman bitahrimi fala hadda 'alal jahili. Dia hendaknya seorang yang mengetahui hukum haramnya menuduh itu. Ya. Penuduh adalah orang yang mengetahui larangan atau mengetahui haramnya menuduh orang lain berbuat zina atau liwat tanpa bukti. Dia mengetahuinya. Tidak ada hukum haddul qadh pada seorang yang jahil, yang dia tidak mengetahui. Nah, di sini ada sedikit catatan yang ingin disampaikan. Maksud daripada ucapan penulis di sini, an yakuna aliman bitahrim, wallahu ta'ala alam, cukup bagi dia mengetahui bahwa ini dilarang secara mutlak, tanpa dia mengetahui rinciannya dan konsekuensi daripada larangan itu akan ada hukum haddul qadh. Tidak mesti seperti itu. Dengan dia mengetahui ini adalah terlarang, haram hukumnya, maka itu sudah cukup. Sudah cukup apa maksudnya? Sudah cukup kalau tuduhannya itu tanpa bukti, maka dia akan dikenakan hukuman haddul qadh.
Ya. Adapun orang jahil, tentunya ini adalah pendapat yang paling benar ya di kalangan ahlul ilmi, wallahu taala alam. Dia cukup mengetahui secara mutlak saja ini terlarang tanpa diketahui secara terperinci seperti ini terlarang dan konsekuensi penuduh kalau tidak dapat membuktikan akan dihukum had, ya. Tidak mesti demikian. Yang jelas dia hanya tahu saja ya secara mutlak, maka itu sudah cukup untuk dia dijatuhi hukum had ketika tidak dapat membuktikan tuduhannya. Adapun orang yang jahil, ya dia fala hadda 'alal jahili. Kata penulis ini tidak ada hukum haddul qadhf terhadap orang yang jahil, yang tidak mengetahui. Maksudnya bagaimana? Dia beruzur ya dengan atau diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Namun bila dia sudah tahu karena diajarkan kepadanya, lalu dia mengulanginya, maka setelah dia tahu, setelah diberitahu dan dia mengerti, tahu bahwa itu adalah terlarang, lalu dia lakukan, maka ditegakkan hukum haddul qadhf setelah dia mengetahui. Adapun kalau dia jahil tadi, maka ya kata penulis ini fala hadda 'alal jahili. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami, mengazab kami terhadap perbuatan yang kami lupa, au akhtana, atau kami salah, atau kami tidak tahu. Ya. Nah, ini syarat yang terakhir yang harus terpenuhi dalam diri sang penuduh. Kita berpindah kepada syarat yang lain juga, yang lain pula, yaitu syurutun thaniyan syurutu al-makdzuf wa hiya khamsatu aidha. Syarat yang berikutnya yaitu syarat yang harus ada pada diri sang al-makdzuf, yang tertuduh. Dan dia juga ada 5 syarat. Syarat yang pertama, an yakunal makdzufu musliman fala hadda 'ala man qadhafa kafiran li'anna hurmatahu naqisah. Penulis rahimahullah mengatakan di sini, hendaknya orang yang tertuduh itu adalah seorang muslim dan tidak ada hukum had bagi seorang yang menuduh orang kafir. Ya. Mengapa demikian? Lihat alasannya di sini sebelum kita nanti bawakan dalil yang lain dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW. Kata penulis ini, li'anna hurmatahu naqisah, karena memang derajat kehormatan al-kafir itu naqisah, tidak sempurna atau kurang, ya. Adapun dalilnya adalah ayat yang dibawakan oleh penulis di awal-awal bab haddul qadhf ini, yakni firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nur ayat ke-23, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah, lagi beriman, garis bawahi kata lagi beriman, mereka tuduh berbuat zina, ya. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Ada kata al-mu'minat di sana, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan innal ladzina yarmunal muhsanati al ghafilatil mu'minat. Ada kata mu'minat di sana, sehingga tuduhan ini yang tanpa bukti ini berkonsekuensi penuduh akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Yang jelas yang tertuduh itu adalah harus orang yang
Muslim. Karena ayat tadi jelas sekali ada lafadz al-mu'minat di sana, yakni wanita-wanita mukminat. Baru kemudian ada konsekuensi hukumnya dari dilaknat di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah, yang berikutnya hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana Nabi SAW mengatakan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Disebutkan dari 7 dosa itu adalah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Garis bawahi kata al-mu'minat, yaitu menuduh berzina terhadap para wanita yang mereka itu al-muhsanat, memelihara kesucian mereka, lagi mereka beriman dan mereka tidak berbuat zina. Garis bawahi kata al-mu'minat. Ya. Jadi itu terhitung dosa besar jika tuduhan tersebut dilontarkan, diarahkan kepada al-mu'minat, ya. Baik. Yang kedua, an yakuna aqilan fala hadda ala man qadhafa al-majnun. Ya. Hendaknya pihak yang tertuduh itu adalah orang yang berakal. Tertuduh adalah orang yang berakal, tidak ada hukuman had atas orang yang menuduh orang gila. Ya. Nah, ini sepertinya jelas. Yang ketiga, an yakuna balighan au yakuna mimman yata'u wa yuta'u mithluhu wa huwa benu ashrin wa bintu tis' fa aktsar. Yang tertuduh hendaknya adalah seorang yang baligh atau orang yang kategorinya mungkin bisa untuk digauli. Kita ulangi, an yakuna balighan aw yakuna mimman yata wa yuta'u mithluhu. Hendaknya orang yang tertuduh itu adalah orang yang baligh atau ini di sini perlu kita garis bawahi kata atau ini. Ya, karena maknanya berbeda. Kalau dia baligh itu satu hal. Kalau dia adalah orang yang kriterianya sebagai berikut ini, an yakuna mimman yata'u wa yuta'u mithluhu, ini hal yang lain. Ya, jadi mohon diperhatikan. Hendaknya al-makdzuf yang tertuduh itu orang yang baligh. Jadi kalau salah satu dari kedua ini sudah cukup sebenarnya. Dia baligh atau kriterianya adalah dia orang yang mimman yata'u wa yuta'u mithluhu, yaitu orang yang dapat menggauli, tentunya laki-laki di sini. Ya, sudah dapat melakukan hubungan jima, atau wa yuta'u mithluhu, atau yang bisa digauli, yakni wanita di sini. Kalau laki-laki kategorinya dia adalah umur 10 tahun atau perempuan umur 9 tahun ke atas. Ya. Nah, jadi kalau kita bawakan ke umur, acuan balik itu rata-rata 15 tahun. Tetapi kalau dia sudah mimman yata'u wa yuta'u mithluhu, maka ya, apabila dia orang yang sudah bisa melakukan hubungan suami istri, baik laki-laki, anak laki-laki maupun perempuan, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang al-makdzuf, tertuduh. Jadi tidak harus nunggu, tidak harus dia berumur 15 tahun ke atas, baru dia dikategorikan sebagai al-makdzuf, sehingga dari tuduhan yang kepadanya ditegakkan hukuman had. Ya, tidak demikian. Yang jelas seperti yang dikatakan oleh penulis tadi di sini. Baik. Yang berikutnya,
Yang keempat, an yakuna afifan aniz zina fil zahiri fala hadda ala man qadhafa al fajir. Nah, ini poin yang pertama dan yang kedua tadi yang dibawakan oleh penulis berdasarkan pendapat jumhur para ulama tentunya ya. Ya, yang dimana yang tertuduh harus muslim, ini pendapat jumhur para ulama. Kemudian yang kedua, yang tertuduh harus orang berakal, ini juga pendapat jumhur para ulama. Kita lanjutkan. Yang keempat, tertuduh adalah orang yang secara lahir bersih dari zina. Ini perlu kita garis bawahi. Kenapa? Yang dapat kita nilai adalah zahirnya. Secara zahir. Adapun secara batin tidak bisa kita nilai, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya, lana adh-dhahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya bisa menghukumi yang zahir. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu isi hati seseorang. Kita ulangi, an yakuna afifan 'ala zina 'aniz zina fil zahir fala hadda 'ala man qadhafa al fajir. Ya, hendaknya orang yang tertuduh itu adalah orang yang bersih dari zina secara zahir. Dan tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh seorang yang fajir, seorang yang ya udah terbiasa dia dengan dosa dan maksiat. Mengapa demikian? Sebagian para ulama mengatakan karena dia sudah terbiasa tidak menjaga kehormatan dirinya. Sehingga kalau ada orang lain yang menuduh dia berzina, maka tidak dapat dihukum had sang penuduh itu karena alasan tadi. Dia sudah terbiasa dengan dosa dan maksiat secara zahir. Nah, yang kelima, an yakuna al-makdzub hurran fala hadda ala man qadhafa mamlukan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-had yaumal qiyamati illa an yakuna kama qala man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-had yaumal qiyamati illa an yakuna kama qala. Yang kelima adalah, atau yang terakhir, tertuduh adalah seorang yang merdeka. Ini perlu kita garis bawahi. Kita ulangi, tertuduh adalah seorang yang merdeka. Tidak ada hukuman haddul qadh maksudnya atas siapa yang menuduh budak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya barang siapa menuduh budaknya dengan tuduhan zina, maka ditegakkan hukuman had atas penuduh pada hari kiamat. Kecuali bila perkaranya sebagaimana yang diucapkan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalam hadis ini ada isyarat bahwa orang yang menuduh hamba sahaya tidak dikenakan hukuman haddul qadh di dunia. Karena hadis tadi berbicara haddul qadh itu ditegakkan di yaumil qiyamah, di akhirat. Di dunia tidak. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di sini. Ini adalah perkara yang disepakati. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Namun demikian dia tetap ditakzir karena hamba sahaya bukan muhsan. Namun demikian ya dia tetap saja diberikan takzir karena hamba sahaya bukanlah seorang yang muhsan. Ya. Kemudian dari keterangan di atas, ya kita langsung baca saja. Dari keterangan di atas diketahui bahwa syarat ditegakkannya haddul qadh atas pelakunya adalah hendaknya tertuduh adalah orang yang muhsan. Yaitu, apa itu orang muhsan? Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tapi di sini penulis mengulanginya. Yaitu orang yang muslim, berakal, merdeka, bersih dari zina, dewasa, atau orang yang kategorinya mungkin untuk menggauli dan digauli. Seperti yang dijelaskan tadi. Anak laki-laki 10 tahun ke atas atau
anak perempuan 9 tahun ke atas. Hal ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina. Kata penulis ini, makna yang tersirat dari ayat ini adalah barang siapa menuduh ghair muhsan, maka tidak dijatuhi hukuman had. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan di sini, walladzina yarmunal muhsanat, walladzina yarmuna al muhsanat. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita al-muhsanat. Yang kriteria muhsan tadi disebutkan di atas. Baru berlaku hukuman ini dan itu. Tapi kalau dia bukan muhsan, maksudnya demikian. Ya, makna yang tersirat dari ayat ini adalah barang siapa menuduh non-muhsan atau ghairu muhsan, maka tidak dijatuhi hukuman had di dunia. Ya. Nah, ini syarat-syarat yang berpulang kepada al-makdzuf, pihak yang tertuduh. Baik, kita lanjutkan ke masalah berikutnya, yaitu masalah keempat, syarat-syarat haddul qadhf. Bila hukuman haddul qadhf itu wajib, maka untuk menegakkannya perlu 4 syarat. Jadi pembahasan pertama tadi adalah 5 syarat pada penuduh. Pembahasan kedua atau poin kedua, 5 syarat untuk tertuduh. Ya. Nah, setelah itu terpenuhi, maka kita melangkah kepada syarat-syarat haddul qadhf. Bila hukum haddul qadhf itu wajib, maka menegakkannya perlu 4 syarat. Nah, ini menegakkannya perlu 4 syarat. Sudah dipenuhi tadi syarat pada penuduh dan tertuduh, akan ditegakkan haddul qadhf ini. Hukuman terhadap seorang yang menuduh orang lain berzina atau berbuat liwat, berbuat homoseksual tapi tidak bisa membuktikannya, maka harus ada 4 syarat sebagai berikut. Jadi total syarat yang harus dipenuhi yang disampaikan oleh penulis di sini ada 14. Ya, 14 syarat. 5 syarat berpulang kepada penuduh dan 5 syarat berpulang kepada tertuduh. 4 syarat akan disampaikan di sini, yaitu tidak bisa dilakukan hukum had kecuali ada 4 syarat ini. Apa itu? Kita baca. Tuntutan dari pihak tertuduh terhadap penuduh dan tuntutan terhadap, kita ulangi, tuntutan dari pihak tertuduh terhadap penuduh dan tuntutan tersebut terus berlangsung sampai ditegakkannya hukuman had. Karena had, nah ini perlu kita garis bawahi, karena haddul qadhf adalah hak bagi tertuduh. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Apa konsekuensi daripada ucapan ini? Kita lanjutkan. Maka haddul qadhf tidak tegak kecuali bila dia menuntutnya dan gugur bila dia memaafkannya. Jika sudah jelas haddul qadhf itu adalah hak tertuduh, kalau dia mau memaafkannya, maka itu tidak bisa ditegakkan. Tapi kalau dia menuntutnya, maka harus ditegakkan. Ini maknanya. Bila tertuduh memaafkan, maka haddul qadhf gugur dari penuduh. Namun tetap ditakzir dengan hukuman yang menjerahkannya agar tidak mengulangi perbuatan kejinya tersebut. Ya, ini wewenang sang hakim ya untuk memberikannya hukuman takzir agar dia bahasa sederhananya kapok, tidak mengulanginya lagi. Kedua, penuduh gagal menghadirkan bukti atas kebenaran tuduhannya, yaitu 4 orang saksi.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum." Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh tersebut. Maksudnya kalau mereka dapat mendatangkan 4 orang saksi dan ke-4 orang saksi ini persaksiannya ada standarnya sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan yang lalu, dan mereka juga orang yang masuk kategori layak untuk bersaksi, ya, maka mereka tidak dihukum had karena mereka dapat membuktikan terjadinya sebuah perbuatan zina atau liwat, maka mereka tidak dikenai hukum had. Bahkan si pelaku yang akan dikenai hukum melakukan zina, baik dia adalah muhsan dirajam sampai mati atau ghairu muhsan dicambuk 100 kali lalu diasingkan setahun, seperti yang kita pelajari pada sebelumnya. Ya. Nah, ini kita ulangi, penuduh gagal menghadirkan bukti atas kebenarannya, atas kebenaran tuduhannya. Kalau dia berhasil mendatangkan bukti dan benar tuduhannya, dia tidak dijatuhi hukum had menuduh berzina orang lain, tetapi pelaku zina itu yang kena hukum had zina. Baik dia muhsan atau dia tidak muhsan, punya konsekuensi hukum masing-masing seperti yang dijelaskan tadi dan sebelumnya. Ketiga, tertuduh menyangkal dan mengingkari tuduhan. Sebaliknya, bila tertuduh mengakuinya dan penuduh benar, tidak ada hukum had karena pengakuan itu lebih kuat daripada menegakkan bukti. Iya, kalau seandainya pelaku telah mengakui perbuatannya, maka ya itu lebih kuat daripada mendatangkan saksi-saksi. Karena kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya juga, ya, bukti itu bisa berupa pengakuan, dan ini yang paling kuat, pengakuan dari pelaku. Nah, kalau dia yang tertuduh menyangkal dan mengingkari tuduhan, sebaliknya justru malah dia mengakui perbuatannya, maka pengakuannya itu lebih kuat daripada mendatangkan saksi, daripada menegakkan bukti-bukti yang lain. Ya. Yang keempat, penuduh bila statusnya adalah suami tidak melakukan li'an terhadap tertuduh. Artinya kalau dia melakukan li'an, maka hukum had tidak ditegakkan. Kita ulangi, penuduh bila statusnya adalah suami tidak melakukan li'an terhadap tertuduh, namun bila dia berani melakukan li'an, maka hukuman had gugur sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab li'an. Iya, ada seorang suami melihat atau mendapati istrinya berzina, nasallahu salama wal afiyah, lalu suaminya ini mengadukan kepada seorang hakim, lalu sang hakim berkata, kamu punya bukti tidak? Maka sang suami ini menjawab tidak. Lalu sang hakim bertanya kepada istrinya, ini suami kamu jujur atau tidak? Sang istri mengatakan dia bohong. Nah, sampai di sini tidak ada saksi dan tidak ada pengakuan kalau dia bukanlah suami, maka dia sudah kena hukum had di sini. Hukum had menuduh orang lain, yakni istrinya berzina tanpa bukti. Tetapi dia ada hak suami yang ini merupakan hak kekhususan suami. Apa itu? Hak mula'anah. Dia bisa melaknat istrinya
Ya, bila dia melaknat istrinya, kemudian istrinya juga melaknat suaminya, maka mereka harus dipisahkan. Tidak boleh bersatu lagi untuk selama-lamanya. Ya, tidak boleh bersatu sebagai suami istri untuk selama-lamanya. Tapi apabila wa in aba an yula'ina, kalau suami tadi tidak mau melakukan mula'ana, melaknat istrinya, ya dia dikenai hukuman haddul qadh. Namun bila istrinya juga tidak mau melaknat atau justru malah mengakui perbuatan zinanya itu, maka ditegakkan terhadapnya hukum zina, ya, karena berdasarkan pengakuannya tersebut. Kalau dia muhsan, maka dia dirajam. Kalau dia ghairu muhsan, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun dari tempat dia berdomisili. Tidak lazim dia menikah lalu berubah status menjadi seorang yang muhsan. Seperti yang kita pelajari, bisa saja mereka belum melakukan hubungan suami istri dan lain-lain, masih banyak hal-hal yang lain. Namun konsekuensinya di sini adalah ketika dia mengaku tidak mau melakukan li'an atau dia mengaku berbuat zina, dia dikenakan hukum hadduz zina. Hukum pelaku zina. Baik dia muhsan ataupun non-muhsan. Maka ditegakkan hukum had zina terhadap diri dia. Tergantung status dia. Kalau dia muhsan, maka ini pula hukumannya, yaitu rajam. Kalau dia non-muhsan, maka ini pula hukumannya, yakni dicambuk dan juga diasingkan. Nah, selesai kita dari bab ketiga, bab haddul qadh dari kitab Al-Hudud. Maka dengan izin Allah Jalla wa'ala, pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu fi haddi al-khamr. Adapun hari ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.